Nah, berarti memang wilayah kerja BPS KLMP ini luas ya Pak ya? Kalau saya tahu nih ada 4 kalau nggak salah, ada Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Betul Mbak, ya, wilayah kerja dari BPSKL Maluku Papua ini sebetulnya ada 4. Namun demikian sekarang ini bertambah lagi, jadi menambah 3 lagi provinsi yang notabene berada di Papua, yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan. Berarti ada 7 sekarang provinsi yang ada di wilayah kerja Balai BPSKL Maluku Papua, yang notabene untuk untuk jangkauan koordinasi maupun untuk transportasi maupun untuk kita berkomunikasi ke wilayah-wilayah ini akan bertambah luas lagi gitu. Iya, dengan betul. penambahan itu. Jadi dengan adanya pemekaran wilayah ini semakin menambah wilayah kerjanya ya Pak ya. Berarti tentunya juga hal ini diimbangi dengan adanya bantuan dari pendamping yang sudah Bapak ceritakan tadi. Nah, sebenarnya pendamping ini tuh dari mana sih Pak? Baik Mbak, memang selama ini kita pendamping ini memang kita mengalami kesulitan dan hambatan, terutama untuk penyediaan pendamping yang berasal dari pemerintah, di mana selama ini pendamping yang ada kita itu berasal dari penyuluh kehutanan, kemudian bakti rimbawan, terus kemudian karyawati dari KKPH maupun dari instansi yang lain. Namun demikian seperti Mbak Dea ketahui bahwa izin atau SK persetujuan yang ada di Papua, di Maluku Papua ini sudah sebanyak 448 gitu kan. Namun demikian sampai saat ini pemerintah baru bisa menyediakan 105 pendamping, dan itu sangat jauh dari harapan satu izin satu pendamping gitu. Ya, sangat terbatas ya Pak ya. Lalu bagaimana nih Pak Balai PSKL Maluku Papua mengatasi keterbatasan pendamping ini? Karena kan tugas pendamping juga sangat penting ya dalam kegiatan masyarakat mengelola hutan. Ya, baik Mbak, untuk Balai PSKL dalam rangka menanggulangi atau mengantisipasi dengan kekurangan para pendamping ini, seperti Mbak dia ketahui bahwa di Kementerian LHK ini ada namanya lokal champion, yaitu salah satunya adalah pemenang Kalpataru, kemudian pemenang Wana Lestari, yang notabene para pemenang Kalpataru maupun Wana Lestari itu adalah orang-orang yang bergerak di bidang konservasi, yaitu kader konservasi maupun pecinta alam. Itu namanya ada pemberian apresiasi dari kementerian, dari presiden terkait dengan pemenang Kalpataru tersebut kan gitu. Dan itu yang menjadi upaya kami dari Balai PSKL untuk mendayagunakan atau memfasilitasi untuk bagaimana pemenang Kalpataru maupun kader-kader konservasi ini untuk menjadi pendamping swadaya. Dan selain itu, selain pendamping-pendamping yang tadi saya sebutkan dari lokal champion ini, ada juga pendamping yang dari NGO, dari perguruan tinggi maupun dari masyarakat-masyarakat yang memang mempunyai kemampuan atau berkompeten di bidang pendampingan. Dan itu yang sangat membantu bagi kami di mana untuk menutupi kekurangan dari para pendamping tersebut. Nah, jadi artinya ada banyak kolaborasi dengan banyak pihak ya Pak ya. Betul. Ya. Nah, dan kita juga berkolaborasi artinya dengan membentuk kelompok-kelompok kerja yang ada di provinsi, dan di mana di Maluku Papua ini sudah terbentuk di 4 provinsi yang ada kelompok kerjanya, di mana kelompok kerja itu merupakan salah satu upaya ataupun yang sangat membantu kita di dalam rangka untuk mengalami hambatan koordinasi, karena jangkauannya itu yang kita sangat luas, itu kan bisa kita
meminta bantuan dari kelompok-kelompok kerja tersebut. Dan selain itu mereka membantu untuk memfasilitasi usulan, membantu untuk verifikasi, kemudian juga melakukan bimbingan maupun pendampingan terhadap kelompok-kelompok perhutanan sosial yang selama ini sudah mendapatkan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Ya, jadi memang kolaborasi ini untuk memfasilitasi masyarakat dari hulu hingga hilir, dari awal mereka mendapatkan akses kelola hingga mereka mampu memasarkan produk-produk dari hasil kegiatan usahanya ya Pak ya. Betul. Jadi kelompok kerja percepatan perhutanan sosial ini terdiri dari berbagai unsur, baik itu pemerintah daerah, perguruan tinggi, NGO maupun dari masyarakat hukum adat yang ada di wilayah Maluku Papua. Ya. Dan itu sangat membantu sekali bagi program perhutanan sosial. Ya, sinerginya sangat dibutuhkan ya Pak ya untuk menyukseskan program perhutanan sosial ini. Dan tentunya tadi ada lokal champion yang menjadi kader konservasi ya Pak. Artinya mereka berasal dari masyarakat perhutanan sosial itu sendiri. Ada dari masyarakat perhutanan sosial dan ada yang di luar masyarakat perhutanan sosial. Ya. Tapi dengan harapan masyarakat yang di luar perhutanan sosial juga dapat mereplikasi kegiatannya itu di dalam kawasan perhutanan sosial. Artinya membagi ilmu bagaimana dia menjadi pemenang Kalpataru maupun menjadi pemenang Wana Lestari dan itu bisa nantinya ke depannya masyarakat perhutanan sosial ini dapat juga memperoleh penghargaan tersebut kan gitu. Dan itu sangat baik sekali bagaimana masyarakat yang selama ini barangkali Mbak Dia ketahui bahwa untuk masyarakat perhutanan sosial itu di dalam mengelola kawasan hutannya sudah sangat-sangat konservasionis kan gitu. Ya, kita sangat paham bahwa masyarakat perhutanan sosial ini konservasionis banget. Mereka memanfaatkan banyak hasil hutan bukan kayu ini menjadi bahan-bahan yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, katanya juga nih Pak, di daerah Maluku ini ada kearifan lokal sebagai upaya konservasi. Kalau nggak salah itu namanya sasi ya Pak ya. Betul. Nah, ini bisa diceritakan sedikit Pak tentang sasi ini. Betul. Sasi ini adalah merupakan kearifan lokal yang ada di masyarakat Maluku, di mana salah satunya ada sasi darat dan sasi laut, di mana ada sasi adat itu artinya ada larangan-larangan adat atau tatanan adat di mana masyarakat yang berada di hukum adat tersebut ada aturan bagaimana memanfaatkan sumber daya alam baik yang ada di darat maupun di laut, dan apabila melanggar aturan sasi tersebut akan terkena sanksi adat. Dan itu merupakan kearifan lokal yang barangkali di tempat lain, di daerah lain itu tidak ada yang namanya sasi, dan itu yang ada di Maluku ini kan. Nah, jadi ada upaya konservasi dengan adanya larangan sasi. Berarti dilarang mengambil sumber daya sebelum waktunya. Nah, ini luar biasa sekali nih Pak, masyarakat adat atau masyarakat di perhutanan sosial ini masih menjunjung tinggi kearifan lokal, dan ini merupakan upaya konservasi yang mereka sudah lakukan dari dulu ya Pak ya. Betul. Ya, dan perhutanan sosial melestarikan budaya dan kearifan lokal ini. Wah, luar biasa nih Pak. Memang program perhutanan sosial ini adalah integrasi dari seluruh aspek ya Pak sebenarnya ya Pak ya. Betul. Ya. Perhutanan sosial itu tidak hanya memanfaatkan HBK, akan tetapi di dalamnya itu ada kegiatan-kegiatan agroforestry maupun silvopastry maupun silvopastur. Jadi artinya bahwa di perhutanan sosial itu tidak hanya domainnya kehutanan ataupun pertanian maupun perkebunan dan peternakan ataupun perikanan gitu kan. Jadi hampir semuanya ada di perhutanan sosial. Iya. Contohnya di wilayah Bakau di perairan itu kan ada perhutanan sosial, di wilayahnya ada bakau kebanyakan mangrove. Di situ juga ada perhutanan sosial. Itu bisa berkolaborasi dengan kegiatan perikanan. Kemudian di
ada jasa lingkungannya, kemudian ada juga. Jadi hampir semua sektor. Semua Ya, sektor bisa sebetulnya kan masuk. perhutanan sosial itu sangat membutuhkan dukungan dari berbagai sektor. Contohnya Iya, betul. dari dinas ataupun dari kementerian, dari pariwisata, dari perdagangan, perindustrian maupun dari koperasi dan pemerintahan desa sama sekalipun itu harusnya ikut serta dalam kegiatan perhutanan sosial. Karena Mbak Dea ketahui bahwa perhutanan sosial sebetulnya yang punya masyarakatnya, yang pemberdayaan masyarakat adalah menjadi kewajiban dari pemerintah daerah. Dan disitulah pemerintah daerah juga harusnya masuk di dalam perhutanan sosial dan komitmen. Karena udah ada beberapa Mbak Dia ketahui ada aturan ataupun edaran dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan perhutanan sosial, kemudian ada juga dari Kementerian Desa, itu sudah cukup banyak dan kedepannya barangkali ada peraturan-peraturan yang naungi lebih tinggi dari itu untuk kolaborasi maupun sinergisitas berbagai pihak tersebut. Jadi perhutanan sosial itu sangat seksi kedepannya itu dan luas ya Pak ya. Luas dan artinya semua pihak pengen masuk ke perhutanan sosial. Iya. Dan pastinya juga perhutanan sosial ini programnya sangat mendukung kegiatan 3 pilar konservasi ya Pak. Perlindungan iya, pemanfaatan iya, kemudian pengawetan keanekaragaman hayati juga. Begitu. Wow, memang kalau bercerita tentang perhutanan sosial itu sangat banyak yang bisa kita bahas ya Pak ya. Betul. Ya, tapi ini nih Pak, kira-kira mengenai perhutanan sosial dan upaya konservasi nih yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Bapak boleh kasih pesan-pesannya Pak? Ya, baik ya. Di perhutanan sosial sebetulnya kan di dalam area perhutanan sosial itu adanya zonasi-zonasi, ada zona pemanfaatan untuk budidaya, ada zona pemanfaatan untuk perlindungan. Untuk perlindungan, zona memang yang di mana di zona pemanfaatan kan bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan maupun ini, dan itu pun tidak menebang kayu, artinya tidak land clearing, tetap tegakannya harus ada dan masyarakat bisa memanfaatkan di bawah tegakan dan tetap harus melakukan penanaman. Dan di kawasan-kawasan lindung hanya boleh memanfaatkan jasa lingkungan dan HHBK-nya kan. Begitu juga di hutan produksi, tidak semena-mena karena fungsinya produksi bisa menebang kayu begitu aja, tidak. Dan itu hanya boleh dilakukan penebangan kalau udah tanaman sendiri. Artinya masyarakat perhutanan sosial atau kelompok perhutanan sosial itu menanam dulu baru boleh menebang. Ya. Jadi produknya dari yang mereka tanam, dari yang mereka panen, kemudian yang mereka olah ya Pak ya. Betul. Dari bibit hingga hasil olahan. Dan sebenarnya tuh seluruh Sobat PS di lintas sektor ini bisa banget ya Pak ya mendukung program perhutanan sosial. Betul. Ya, jadi Bapak ada pesan apa untuk seluruh Sobat PS yang ingin bekerja sama untuk bersinergi menyukseskan perhutanan sosial nih Pak, mungkin dari sektor pemasaran, mungkin dari sektor perindustrian, mungkin dari sektor yang lain, apa yang bisa Sobat PS lakukan nih Pak? Ya, di dalam perhutanan sosial itu memang kami tidak bisa berjalan sendiri, artinya tanpa dukungan dari berbagai pihak. Salah satu contohnya barangkali di dalam kegiatan pasca izin, di mana ada kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial yang namanya KUPS. Di dalam KUPS itu, di dalam kelompok perhutanan sosial ada beberapa KUPS. Di KUPS itu adalah merupakan kelompok usaha per komoditi. Contohnya untuk pemanfaatan pala umpamanya kan cengkeh. Di situ otomatis kan ada bagaimana cara pemanfaatan cengkeh ini, selain buah cengkehnya kan ada minyak cengkehnya, kemudian ada yang lainnya kan, itu kan tentunya perlu dukungan dari berbagai pihak kan. Contohnya untuk
cengkeh ini kan perlu peralatan untuk mengolah minyak cengkehnya, itu tentunya kan sesudah menjadi minyak itu perlu artinya perlu peralatan, Iya, brandingnya maupun izinnya itu berbagai pihak kan bisa iya, masuk. Kemudian bagaimana untuk pasarnya itu termasuk uji labnya itu kan berbagai pihak bisa masuk di situ sebenarnya kan, baik dari BP POM, perdagangan, perindustrian maupun dari koperasi dan dari yang lain-lainnya itu bisa masuk di dalam perhutanan sosial itu sendiri kan gitu. ya. Jadi nanti untuk seluruh sobat PS bisa banget ya yang mau bekerja sama dengan Balai PSK Wilayah Maluku Papua, semua sektor, semua lapisan kita bisa bekerja sama untuk menyukseskan perhutanan sosial. Nah, ini kita kembali lagi nih Pak tentang konservasi. Tips-tips atau kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa dilakukan sobat PS di rumah untuk mengupayakan konservasi nih Pak. Contohnya apa? Ini kayaknya saya lihat di kantor ini banyak yang bawa tumbler-tumbler nih Pak. Ini mungkin bisa diceritakan Pak, apa kaitannya dengan konservasi? Ya, baik Mbak. Ini adalah merupakan upaya kami bagaimana kami memberikan penyadaran kepada teman-teman ataupun karyawan yang ada di kami, bagaimana kita tidak lagi di kantor ini memanfaatkan plastik, artinya berupaya bagaimana tidak ada lagi botol plastik. Kita berupaya memberikan tumbler untuk teman-teman. Jadi diwajibkan ke kantor membuat tumbler, dan begitu juga tamu yang ada ke kami kita sodorkan itu, tidak lagi ada kemasan plastik. Itu salah satu yang kecil di ini kan. Dan di lingkungan, sebenarnya di lingkungan keluarga itu juga banyak yang bisa kita lakukan. Contoh yang paling sederhana adalah bagaimana kita untuk bisa memilah sampah dari mulai rumah, kemudian bagaimana kita memberikan contoh ke anak untuk tidak membuang sampah. Dan seringkali kita ketahui, kita lihat gitu selama ini barangkali di jalan orang dengan sembarangnya dia dari buka jendela mobil melemparkan bungkus-bungkus rokok, bungkus gelas-gelas plastik itu yang bekas minuman umpamanya, itu merupakan contoh yang nggak baik kan. Tapi bagaimana kita umpamanya di mobil sendiri menyediakan tempat sampah, kemudian ya bagaimana caranya lah, kayak kita makan permen dia sakuin lah, yang paling kecil itu disakuin sama kita lah gitu. Jangan pas nanti ketemu tempat sampah ya kita buang lah kan gitu. Begitu juga yang suka merokok ya bungkus rokoknya ya sampai sudah habis pun ya ituin aja dulu kan gitu, disakuin aja dulu, jangan dibuang begitu aja kan. Itu merupakan salah satu bagaimana kita untuk menjaga lingkungan, mencintai alam dan mencintai bumi. Ya, langkah sederhana ya Pak dari diri kita sendiri. Ya. Dimulai dari diri kita sendiri, lingkungan kecil kita, baru kita bergerak untuk lingkungan yang lebih besar dari kita. Ya, karena dengan menjaga kebersihan lingkungan ini kita juga bisa turut menjaga keseimbangan ekosistem, kualitas lingkungan, dan tentunya konservasi alam. Betul, ya betul. Pak, ini ada statement untuk penutupan Pak, pesan-pesan untuk Sobat PS nih menjaga konservasi alam. Ya. Mari kita berbuat konservasi, mencintai alam, walaupun itu sekecil apapun kita sudah berupaya ataupun sudah memberikan rasa hati kita, jiwa kita untuk kelangsungan alam ini, dan lingkungan kita terus terjaga dengan lestari dan memberikan manfaat untuk anak cucu kita ke depannya. Jangan sampai dengan ulah kita sekarang ini memberikan bencana untuk anak cucu ke depannya. Ya, baik, terima kasih Pak Yusuf untuk perbincangan yang sangat luar biasa ini. Jadi Sobat PS, sudah waktunya konservasi ini mendarah daging dalam diri kita, karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan menjaga masa depan kini dan nanti. Kita boleh kasih semangat untuk Sobat PS kali ya Pak ya. Baik. Dengan jargon perhutanan sosial. Yes.
Oke, kita kasih semangat untuk Sobat PS ya Pak untuk mengupayakan konservasi setiap harinya dimanapun dan kapanpun. Bisa kita mulai. Konservasi, salam lestari, perhutanan sosial, salam lima jari. Terima kasih atas kebersamaannya Oke. hari ini Pak Yusuf. Dan jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel YouTube Balai PSKL Wilayah Maluku Papua, follow Instagram dan Twitternya, Instagram PSKL Maluku Papua, Twitter BPSKL_Maluku Papua, dan @Facebook Balai PSKL Maluku Papua. Jangan lupa juga untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Goodbye.